Mama-mama siapa? Kenapa angka ini ya naik turun, kadang naik banget. Salah satunya, distribusinya harus tepat sasaran ya pemirsa. Kalau kita perhatiin nih pemirsa, kurang baik apa sih Indonesia kalau soal memberikan subsidi energi fosil? Menurut data Bank Dunia tahun 2021, nih di sebelah saya, Indonesia tuh nomor 8 setelah Amerika Serikat dan juga Tiongkok dengan total 12 miliar US dollar. Coba bayangkan, sebanyak apa itu dana yang dikucurkan oleh pemerintah untuk membantu masyarakatnya, pemirsa. Kalau kayak gini kan kita bingung jadinya, angkanya banyak banget tapi masih langka di beberapa daerah. Ya udahlah ya, pokoknya nitip ya Pak dan Ibu. Gini nih, distribusinya harus tepat sasaran. Oke? Agin Fridianto, Abdul Kurniawan, Business Talk. Selamat malam saudara, kembali bertemu di Selasa malam bersama saya masih Tarigan di Business Talk. Seperti yang disampaikan oleh rekan saya tadi, memang belakangan terakhir ini terjadi kelangkaan ya kita sebutnya untuk mendapatkan LPG 3 kg. Padahal nih Kementerian SDM sudah menyampaikan bahwa penyaluran gas LPG bahkan belum sampai 50% dari kuota yang disiapkan untuk tahun 2023. Agak aneh ya. Terus kenapa bisa terjadi kelangkaan? Bahkan ada beberapa daerah seminggu terakhir sulit tuh. Ibu-ibu pada kesal gitu ya, pada pusing karena nggak dapetin LPG 3 kg, harus ganti pangkalan satu ke pangkalan lain. Untuk membahasnya lebih jauh, telah terhubung bersama kita narasumber di segmen ini ada Pak Tutuka Aryaji, Dirjen Migas Kementerian SDM. Selamat malam, Pak Tutuka. Selamat malam, Mbak Sester Tarigan. Ya, terima kasih telah bergabung bersama kami untuk menjawab pertanyaan dari emak-emak di Indonesia gitu ya. Pak, yang kami tahu bahwa ini kemarin SDM juga menyampaikan penyaluran dari kuota LPG 3 kg belum sampai 50% dari kuota. Tetapi yang kita lihat di lapangan, beberapa liputan yang Kompas TV juga lihat, beberapa daerah itu banyak warga mengaku sulit dapat gas LPG. Untuk dapetin satu tabung aja, mereka harus pindah dari pangkalan satu ke pangkalan yang lain. Jawaban dari SDM gimana ini kira-kira? Apa yang sebenarnya terjadi? Ya, sebetulnya
bukan langka ya. Bukan langka. Barangnya ada, ya barangnya ada. Memang di pangkalan ya, dari agen ke pangkalan. Jadi bukan masalah tidak ada tapi di pangkalan. Nah, masalahnya mungkin pendistribusian sampai ke penyalur itu yang mungkin ada permasalahan ya. Tapi kan tidak banyak ya. Kalau saya sampaikan ya, jumlah pangkalan itu ada banyak sekali. 232.011 pangkalannya ya, 232.000 lebih ya. Nah, kalau satu pangkalan saja ada 5 pengecer, itu kan berarti 1 juta pengecer, jadi banyak sekali. Jadi yang diberitakan itu memang ya ada terjadi, tapi sebagian besar kan ya, kalau saya melihatnya itu sebagian besar berjalan dengan baik, lancar ya. Jadi kemungkinan memang masalahnya ada beberapa kendala operasional ya di sana gitu, dan memang sekarang kita sedang melaksanakan registrasi kan, Mbak ya, registrasi ya, supaya lebih tepat sasaran lah, yang membeli itu memang betul-betul yang membutuhkan. Jadi saya kira permasalahannya itu. Distribusi bermasalah maksudnya seperti apa Pak Tutuka, mungkin bisa dijelaskan lebih jauh lagi, apakah distribusi terkait dengan memang kita uji coba ya untuk beli yang namanya gas LPG 3 kg pakai identitas diri seperti KTP, atau memang dari pangkalannya yang agak main-main, karena beberapa liputan kami juga memperlihatkan ada yang menyelundupkan kita sebutnya ya, terus kemudian kasus-kasus sebelumnya juga ada oplosan dari 3 kg dipindahkan ke 12 kg, silakan Pak. Ya. Memang keharusan ya bagi pangkalan ke penyalur yang penting itu. Nah, kalau keterlambatan itu ya memang tidak boleh terjadi ya. Jadi harus ada movement, ada perpindahan dari pangkalan ke penyalur, karena itu kewajiban ya. Memang kadang-kadang tempat penyalur dengan pangkalan itu agak jauh, bisa tempat sehingga memerlukan waktu atau ada permasalahan transportasi gitu ya dari beberapa tempat itu. Jadi ke pengecer itu memang di pengecer tidak dimintakan untuk melakukan pendaftaran, tidak ada mekanisme, tidak ada sistem itu. Pendaftarannya adanya di pangkalan. Nah, mungkin itu juga menyebabkan mungkin di masyarakat ya ada bingung mungkin ya. Jadi harus perlu edukasi atau sosialisasi lebih jauh bahwa tidak boleh setiap di penyalur itu boleh melakukan pembelian dan sebagainya, boleh, bukan tidak boleh, bukan harus membeli di pangkalan, tidak, membeli di penyalur boleh. Ya, itu yang mungkin harus disampaikan. Nah, pendaftaran bisa dilakukan nanti di pangkalan gitu. Jadi dibantu di penyalur ke pangkalan. Saya kira permasalahan registrasi ini implementasi registrasi ini kalau menurut saya sedikit banyak perlu dilakukan sosialisasi pendidikan yang lebih jauh kepada masyarakat. Oke, kalau kita simpulkan bahwa Anda mengatakan ini masalahnya di distribusi, tetapi pasokan sebenarnya tidak masalah ya Pak Tutuka? Betul. Oke, apa yang Anda sampaikan ini sebenarnya sama dan sudah disampaikan oleh Direktur Utama Pertamina. Kita dengarkan dulu ya Pak Tutuka, silakan. Ya, silakan. Kita lihat dari atas dulu, dari helikopter view. Nah, dari situ sebenarnya terlihat bahwa supply ini aman. Jadi kalau kita lihat nih secara jumlah saja, hari ini tuh tabung yang sudah terisi LPG 3 kilo itu ada sekitar 1.200.000 tabung. Jadi itu sangat aman. Kalau 1 tahun itu 8 juta, ya ini 1.200.000 itu sudah sangat aman. Jadi yang kemudian perlu kita cek adalah bagaimana distribusinya, dan juga melihat titik-titik yang selama ini di dalam pemberitaan atau informasi ini terjadi kelangkaan. Jadi saya pilih Bali karena banyak mendapat masukan dari juga DPR, pemerintah daerah. Jadi kita datang tadi langsung ke Gianyar. Tadi kita di 2 lokasi pangkalan di Gianyar yang memang cukup besar, dan supaya di sana aman. Supaya tadi kita ada yang menarik ya. Begitu kita datang ternyata ada pengecer yang katanya kosong gitu. Padahal itu jaraknya 30 meter dari pangkalan. Jadi pertanyaannya, kalau bukan dari pangkalan itu, dan di pangkalannya numpuk kan barang, masih ada 100 tabung. Dan selama ini ternyata bukan dari pangkalan itu dapatnya, tetapi dari ada kendaraan yang ngedrop. Itu kan juga menjadi sesuatu yang harusnya secara aturan tidak ada. Karena kalau supply chain-nya sudah jelas. Dari agen ke pangkalan ke pengecer gitu ya. Ini yang harus kita rapikan juga, sehingga kami minta juga jika masyarakat melihat, mengetahui adanya suatu penyimpangan itu satu adalah ini kan sudah jelas ya, ada di tabungnya khusus untuk masyarakat miskin.
Jadi ya ini memang hanya untuk masyarakat miskin. Ketika melihat ada penggunaan atau pembelian yang tidak sesuai peruntukannya, orang mampu membeli atau untuk kebutuhan komersial gitu, dilaporkan juga ke 135. Pak Tutuka, ada pelanggaran ditemukan dari penyaluran LPG 3 kg. Nah sebenarnya pengawasannya selama ini seperti apa? Sampai kita kok kayaknya agak kebobolan ya saya sebutnya. Kan jelas-jelas bahwa LPG 3 kg khusus untuk warga prasejahtera, hanya untuk yang layak, bukan untuk mereka pengusaha atau siapapun itu yang sebenarnya mereka bisa beli gas non subsidi. Ya, jadi yang pertama adalah distribusi itu dilakukan oleh Pertamina ya, tadi dari pangkalan ke pengecer, kemudian pembelinya langsung juga ditangani langsung oleh pengecer. Nah di sini Ya, suara Pak Tutuka agak terputus-putus. Silakan Pak. Pembeli dengan jadi penanganan kita saat ini adalah dengan sistem informasi, yaitu dengan sistem registrasi. Kalau dengan registrasi pasti yang membeli ini akan dipastikan, bisa dipastikan bahwa pembeli ini memang masyarakat yang membutuhkan, masyarakat yang kurang mampu. Nah, kita tidak bisa memastikan selain dengan cara itu, karena itu akan misalkan kalau pembeli itu untuk kebutuhan kebutuhan rumah makan gitu ya. Nah, datang membeli ke suatu pengecer atau ke pangkalan, kan tidak diketahui juga ini itu dari siapa yang membeli. Ternyata itu untuk rumah makan atau kebutuhan lain kan, seperti untuk pabrik-pabrik kecil dan sebagainya yang tidak termasuk di dalam kategori yang mendapat hak ya untuk membeli 3 kg. Nah, oke. Suara Pak Tutuka terputus-putus lagi. Nanti kita lanjutkan lagi ya Pak Tutuka sambil kita cek sinyal. Saudara jangan kemana-mana, kami masih akan melanjutkan diskusi ini. Tetap di Business Talk. Anda kembali menyaksikan Business Talk saudara. Di beberapa daerah bahkan LPG 3 kg langka di pasaran hampir seminggu, seperti Medan juga mengalami hal yang sama. Untuk melihat kondisi terkini kita akan sapa teman-teman dari daerah Medan, Malang dan juga Bali. Saya ke Mas Jaka dulu, laporan terbarunya bahwa kemarin telah disampaikan sempat terjadi kelangkaan LPG 3 kg di sana. Kalau sekarang gimana? Udah aman Mas Jaka? Sister dan saudara, selamat malam. Kelangkaan gas LPG bersubsidi ukuran 3 kg ini memang sempat terjadi di kawasan Kota Medan, Kota Binjai, Deli Serdang, dan juga Kabupaten Langkat. Namun dari pantauan kami 2 hari terakhir ini distribusi gas LPG subsidi ukuran 2 kg sudah berangsur normal karena ini ada penambahan jumlah kuota distribusi yang ditambahkan oleh pihak PT Pertamina Patra Niaga Sumbagut, yaitu dengan jumlah total distribusi berjumlah 357.000 tabung gas dari jumlah kebutuhan masyarakat sebelumnya 212.000 tabung gas. Artinya ini ada penambahan sekitar 145 tabung gas subsidi LPG yang didistribusikan ke lokasi ataupun tempat yang dengan permintaan tabung gas LPG subsidi yang tinggi. Sister. Oke, artinya penambahan kuota jadi solusi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat ya, Jaka? Ya. Oke, baik, saya ke Nadifa. Nadifa, bagaimana dengan di Malang? Berapa lama saat itu LPG 3 kg agak sulit didapatkan masyarakat dan sekarang bagaimana situasinya? Apakah sudah kembali normal atau masih ada kelangkaan di beberapa pangkalan? Di Kota Malang masih kesulitan untuk mendapatkan tabung gas LPG 3 kg. Jadi masyarakat juga ingin membeli tabung gas LPG 3 kg harus berkeliling dari toko ke toko dan juga harus membawa data diri sebagai persyaratan untuk membeli tabung gas LPG 3 kg. Jadi dalam satu tanda pengenal tersebut hanya bisa dipakai untuk 1 orang
dan akan hanya mendapatkan satu tabung gas LPG saja. Dan di sini beberapa toko juga mengaku bahwa mereka pada akhir bulan lalu juga tidak mendapatkan kiriman dan distribusi dari pangkalan, sehingga di toko-toko tersebut hanya ada sekitar 5 tabung gas LPG 3 kg saja untuk stoknya, sehingga hal tersebut menjadi yang menjadi kelangkaan LPG 3 kg di Kota Malang. Selain itu, permintaan yang tinggi dari masyarakat juga menjadi penyebab terkait dengan kelangkaan tabung gas LPG 3 kg. Namun untuk 2 hari terakhir ini sudah berangsur normal, walaupun dalam beberapa toko di Kota Malang juga masih ada stok yang kosong, tetapi di beberapa toko lain juga sudah mulai normal karena distribusi tabung gas LPG ini akan masih terus dilakukan secara merata. Seperti itu, my sister. Oke, baik. Dari Malang saya ke Bali, ada Desi Indah di sana. Desi, situasi di Malang seperti apa? Sesulit apa masyarakat kemarin sempat dapat beli LPG 3 kg? Terkininya gimana? Ya, selamat malam my sister dan juga saudara, dapat kami laporkan dari kawasan Gianyar, Bali bahwa memang pekan lalu terjadi kelangkaan pasokan gas LPG 3 kg. Bahkan ada fakta unik saat Kepala Pertamina melakukan sidak di Pulau Dewata, Bali, di mana pada tahapan pengecer yaitu terjadi kekosongan meski 50 meter dari agen. Namun memang sejak 2 pekan lalu di Bali, menurut beberapa distributor yang kami temukan, terjadi keterbatasan stok. Mereka menyebut bukan kelangkaan, karena setiap masyarakat 2 pekan lalu boleh membeli gas LPG 1 KTP 1 tabung gas, namun mereka juga agak kesulitan karena harus berpindah dari satu pengecer ke pengecer lain, namun masih dapat ditemukan. Dan pekan ini berita gembiranya adalah ada penambahan stok gas LPG 3 kg maksud kami, dan 1 KTP pekan ini boleh membeli 2 tabung gas LPG 3 kg, my sister. Baik, terima kasih teman-teman atas laporannya. Ada Desi, ada Nadifa, dan juga Jaka. Selamat kembali bertugas teman-teman, sehat selalu, selamat malam. Saudara, kita akan lanjutkan diskusi kita pada malam hari ini. Telah bergabung di studio ada Mbak Titis Nurdiana, wartawan Sudut Konten. Selamat malam Mbak Titis. Selamat malam. Oke, kita membahas hal yang sama lagi, soal gas begitu. Dan Pak Tutuka juga masih bergabung bersama kami melalui Zoom, dan saya akan menyapa Pak Tulus dari YLKI. Iya, selamat malam. Selamat malam Pak Tulus, terima kasih telah bergabung bersama kami. Oke, baik, dan tentu juga telah bergabung bersama kita ada Mbak Dia Roro Esti, anggota DPR fraksi Partai Golkar. Selamat malam. Selamat malam, Mbak. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Tadi kami sudah sempat berdiskusi soal kelangkaan gas LPG 3 kg, dan tadi juga dibuktikan oleh jurnalis Kompas TV di lapangan di beberapa daerah bahwa memang benar selama seminggu belakangan terjadi kelangkaan gas LPG 3 kg, meski ternyata secara data sudah kita lihat bahwa SDM mengatakan kemarin juga penyaluran LPG 3 kg bahkan belum setengahnya begitu ya. Artinya kuotanya masih banyak, kok tiba-tiba terjadi kelangkaan. Tapi tadi Pak Tutuka menolak jangan dibilang kelangkaan gitu lah. Karena ini soal distribusinya yang tidak maksimal loh gitu. Saya ke Pak Tulus dulu begitu ya. Pak Tulus, dari kacamata konsumen, apa yang Anda bisa kritisi di sini? Karena satu sisi itu kan hak ya, terutama untuk masyarakat kurang mampu. Tetapi ternyata di lapangan terjadi apa kita sebut sesuatu yang tidak sesuai dengan aturan, ada pelanggaran di sana atau mungkin proses distribusi yang tidak lancar. Pendapat Anda? Ya, saya melihatnya sebenarnya kan gas LPG 3 kg itu kan kebijakan lawas ya sejak 2004 yang kemudian menjadi mandat dari negara untuk masyarakat dengan subsidi yang sangat signifikan. Tapi di kemudian hari dari tahun ke tahun dan sampai sekarang banyak anomali-anomali yang dibiarkan oleh pemerintah baik pada konteks distribusi dan juga harga ya, disparitas harganya semakin tinggi dan juga distribusi yang awalnya tertutup ya dengan kartu kendali ketika era kali pertama diluncurkan, saat ini terbuka sehingga siapapun boleh menikmati. Itu yang kemudian saya duga menjadi
terjadi berbagai distorsi di lapangan yang kemudian masyarakat menengah bawah yang notabene punya hak untuk membeli 3 kg itu harus berebut orang yang bermigrasi dari LPG non subsidi turun kelas menjadi subsidi. Ini yang saya kira pemerintah belum menggarap secara serius soal anomali-anomali ini, ya, distorsi-distorsi di lapangan yang kemudian akhirnya seringkali bermunculan pelanggaran-pelanggaran hak masyarakat untuk mendapatkan tabung gas LPG 3 kg. Saya kira kalau ini tidak pernah dievaluasi total dan kemudian dikembalikan ke track yang sebenarnya, maka kerap kali akan terjadi distorsi yang sangat mengganggu masyarakat dalam rangka mendapatkan gas LPG 3 kg itu. Oke. Pelanggaran hak konsumen yang terjadi karena regulasi. Kalau saya simpulkan dari Pak Tulus, dan distorsi ini akan terus muncul kalau tidak diselesaikan dari akarnya dari regulasi tersebut. Saya ke Mbak Diah. Mbak Diah, kalau dari legislatif bagaimana melihatnya ketika kita ngomongin soal energi subsidi begitu ya, pakai uang negara, gotong royong, tapi ternyata di lapangan terjadi kelangkaan dan banyak masyarakat yang membutuhkan itu nggak dapat bagian. Tapi masyarakat yang sebenarnya punya uang tapi mereka dapat gas LPG 3 kg. Legislatif responnya gimana? Baik, terima kasih Mbak. Tentu kami sebagai wakil rakyat turut prihatin dengan segala bentuk situasi yang tentunya merugikan masyarakat. Jadi kelangkaan LPG 3 kg yang selama ini ternyata terjadi di beberapa wilayah kita tanggapi dengan sangat serius. Mengingat juga bahwasanya ketika kita merujuk terhadap APBN tahun 2023 itu ada alokasi anggaran sekitar 117,85 triliun rupiah khusus untuk LPG tabung 3 kg ini gitu. Jadi kami berharap sekali bahwa betul-betul apa yang sudah kita alokasikan dari segi anggaran bisa terrealisasikan dan dinikmati oleh masyarakat. Nah, ketika ada masalah berkaitan mengenai tadi kan mungkin titiknya adalah bahwasanya ini masalah berkaitan mengenai distribusinya. Nah, salah satu distributornya adalah dalam hal ini Pertamina gitu ya. Tapi yang pertama saya ingin sekali mendorong agar pemerintah dalam hal ini bisa hadir agar bisa melakukan pemetaan dari segi wilayah mana saja. Mohon maaf, pemerintah bersama dengan Pertamina dalam hal ini untuk memetakan wilayah mana saja yang selama ini mengalami kelangkaan, bisa dibilang ya, karena tadi kan kutipnya adalah kelangkaan LPG 3 kg, agar kita bisa melakukan monitoring dan evaluasi. Kami mengamati bahwa Pertamina sudah turun ke lapangan ke beberapa titik untuk melihat esensi dari permasalahannya itu seperti apa, dan kami melihat bahwa masih ada hal-hal yang berkaitan mengenai mungkin pengoplosan ya, sistem distribusi yang tidak seharusnya dijalankan sedemikian rupa, ternyata mereka mungkin melanggar sebuah peraturan gitu ya. Jadi hal-hal seperti ini yang menurut saya perlu kita tindaki secara serius. Dan kami yang sekarang maksudnya kurang serius atau gimana Mbak Diah? Bukan masalah kurang serius, tapi masalah yang saat ini kita hadapi harus kita harus kita carikan solusi dengan cara yang serius, ibaratnya gitu Mbak. Jadi kita harus bergotong royong, dalam hal ini pemerintah mempunyai tugas, Pertamina mempunyai tugas, dan kami juga mempunyai tugas untuk kemudian melakukan pengawasan. Dan mengingat juga bahwa ada skema, ada peraturannya, dan ini kalau tidak salah di Pertaminanya Mbak ya, bahwasanya 80% penjualan LPG itu di pangkalannya, lalu kemudian 20%-nya di pengecernya gitu. Nah ini kan mungkin tidak bisa disamaratakan untuk wilayah yang bisa dibilang terpelosok atau remote areas. Nah ini kan juga bisa menjadi bahan evaluasi. Dan yang terakhir perlu saya sampaikan bahwa LPG, baik itu subsidi LPG 3 kg ataupun bahkan subsidi BBM kan sering sekali terjadi di mana kenyataannya yang terjadi di lapangan adalah bahwasanya dia tidak tepat sasaran. Jadi masyarakat yang kaya justru selama ini menikmati subsidi yang selayaknya harusnya dinikmati oleh masyarakat yang kurang mampu. Nah, maka skema distribusi ini harus kita betul-betul carikan solusi yang terbaik. Saya melihat bahwa misalnya
pendataan ini kan juga sangat amat bermasalah ya Mbak ya selama ini di tanah air, bisa kita bilang seperti itu. Karena data rujukan kami dari Kementerian Sosial ini menurut saya masih kurang sesuai dengan apa yang kenyataannya di lapangan. Dan ini sering sekali terjadi dan temuannya selalu demikian rupa. Nah oleh karena itu kalau misalnya kita bisa menggunakan momentum ini untuk kemudian bukan merubah ya, tetapi juga memperbaiki sistem bagaimana kita mendata masyarakat yang tergolong miskin dan masyarakat yang tidak miskin. Karena kalau LPG 3 kg ini kan memang khusus untuk masyarakat miskin, bahkan ada tulisannya tuh Mbak, seharusnya di tabungnya itu ada tulisan hanya untuk masyarakat miskin. Nah kenyataannya kan yang kami khawatirkan dan temuan di lapangan juga menyatakan bahwa ternyata bukan masyarakat miskin saja yang menikmati gitu kan. Jadi ini juga merupakan loophole yang harus kita segera mencari solusi yang terbaik. Baik Mbak Dia, saya ke Pak Tutuka sebelum ke Mbak Titis, karena Mbak Titis kita akan ngomongin data kalau sama Mbak Titis. Pak Tutuka, ini banyak sekali pertanyaan untuk Pak Tutuka begitu ya. Di sini dilihat bahwa banyaklah contoh misalnya disparitas harga 12 kg dengan 3 kg yang sangat berbeda begitu. Kemudian juga syarat pembelian dengan pakai KTP, terjadi distorsi-distorsi yang tampaknya tidak kita hindari sejak awal, dan ini belum ada solusi lah disebutkan. Tadi Mbak Dia juga mengatakan kok bisa-bisanya begitu gas yang tulisannya udah jelas-jelas untuk warga miskin tapi ternyata dikonsumsi sama masyarakat yang punya uang begitu ya. Jawaban Anda gimana? Apakah selama ini pengawasan kita itu belum semaksimal itu atau ada hal lain? Iya. Jadi strategi kita adalah mengubah subsidi komoditas menjadi subsidi orang. Ya. Itu saya kira yang dasar. Nah, karena orang itu bisa dengan jelas dikatakan bahwa ini berhak dan ini tidak. Kemudian kita mulai dari sana, kita lihat data di Indonesia ada enggak. Kita mulai dari DTKS. Saat DTKS kita gabung juga dengan P3KI. P3KI itu data yang cukup bersejarah. P3KI itu dulunya BKKBN, Mbak. Jadi punya cerita yang panjang. Nah, kita pakai dua itu dan kita konfirmasi. Nah, kalau sekarang menurut saya data itu bagus. Kalau menurut saya, DTKS membaik, P3KI juga bagus. Jadi kita pakai. Nah, sudah dimasukkan dalam sistem database-nya di Pertamina. Terus terang ya, dalam waktu singkat Pertamina kan sudah bisa menyelesaikan menurut saya. Sekarang 2 hari ini sudah tidak ada kelangkaan lagi. Artinya apa? Sistem di Pertamina, distribusi Pertamina jalan. Kalau sistem tidak jalan, nggak bisa itu dalam waktu singkat diselesaikan. Ya, mungkin memang yang sekarang ditambah kuota itu kemudian jalan itu yang harus kita perhatikan. Kami juga mengamati sebenarnya Mbak ya. LPG PSO 3 kg itu tambah terus jumlahnya. Sedangkan LPG non PSO malah berkurang. Dari tahun-tahun berkurang. Jadi tahun kemarin itu dari 0,6 tahun 2021 turun menjadi 0,46. Ya, sedangkan untuk yang PSO dari 7,46 menjadi 7,8. Ya. Jadi dari tahun sebelumnya juga begitu posisinya. Jadi bertambah terus yang PSO, berkurang ini. Ini kok bisa demikian? Nah, kan kita juga bisa menduga kenapa ini terjadi. Kita lihat di beberapa daerah. Nah, kita curigai bahwa yang PSO ini, yang 3 kg ini dipakai misalkan untuk rumah makan. Nah, ini kan nggak bisa dimegangnya bagaimana. Akhirnya kita komit bahwa ini satu-satunya jalan yang paling jitu adalah dengan memanfaatkan sistem informasi, harus diregistrasi. Dan saat ini saya kira masa transisi. Masa transisi. Jadi ada permasalahan sekarang ini kalau menurut kami ya, itu masa transisi. Mudah-mudahan bisa segera berlalu karena kita tarikan tahun ini juga selesai registrasi itu. Baik. Tahun depan baru kita pakai data itu. Ya. Oke, baik. Masih butuh waktu di masa transisi begitu, Mbak Titis, seperti yang disebut sama Pak Tutuka tadi. Kalau kita lihat konsumsi dari PSO dan non PSO itu berbanding terbalik. Orang itu migrasi ya dari yang tadinya mengkonsumsi gas non subsidi jadi bersubsidi begitu. Kita menyebutnya bahwa ini kita masih dalam era subsidi terbuka begitu. Artinya kita mau nyanglain orang juga agak sulit ya karena tidak ada pakemnya juga begitu. Terbuka. Kita mau bilang orang tahu malu juga ya susah juga, orang nggak ada aturannya begitu. Nah, dari Mbak Titis gimana kita redaksional memandangnya bahwa ini dia tadi soal distribusi ternyata masih banyak yang kita koreksi begitu ya. Terus kemudian ternyata masyarakatnya sendiri juga tidak punya kesadaran hak dan tidak berhak begitu. Apa yang perlu segera dilakukan agar kejadian yang seperti ini nih ya
sesuai target tidak terjadi lagi? Karena kemarin kita BBM juga demikian loh. Ya. Premium, silakan. Sebelum dinaikkan Sebelum kemudian dinaikkan, ya. silakan. Sebetulnya kalau kita melihat dari sebetulnya kan gini, subsidi terbuka ini kan rawan sekali bocor dan ini memang terjadi. Ya. Dan ini terjadi di gas 3 kg gas bersubsidi. Itulah kenapa tadi kita bilang bahwa datanya antara PSO dan non PSO akhirnya berbanding terbalik. Ya. Dan ini kalau kita melihat kita melihat bahwa selalu namanya gas 3 kg itu kuotanya bertambah, bukannya berkurang. Harusnya ketika subsidi semakin tepat sasaran, ya mestinya berkurang. Tapi fakta yang di lapangan seperti yang kita banyak sekali terjadi migrasi, dan ini kan kalau tadi ESDM melihat bahwa ini sebenarnya terjadi transisi energi. Ya. Transisi dari subsidi terbuka menjadi subsidi tertutup ke orangnya gitu. Iya, ke orangnya by name by address yang kemudian terdaftar data DTKS dan kemudian data P3KE gitu kan, P3KE. Nah, itu sebetulnya langkah uji coba sudah dilakukan sama Pertamina, tapi inilah barangkali inilah karena tadi by name by address kemudian KTP ini menjadi masyarakat menjadi dalam tanda kutip tidak puas. Yang namanya rumah makan kemudian beralih karena ada disparitas harga yang tinggi. Kalau menurut catatan redaksi kan dulu pada tanggal 10 Juli 2022 Pertamina sempat menaikkan harga LPG 5,5 kilo dan 12 kilo. Dan kemudian pada Juni tanggal 23 atau pertengahan Juni itu kemudian Pertamina menurunkan sekitar 4.000 sampai 9.000 tergantung dari ukuran. Nah, itu kan ternyata tidak menyurutkan karena di harga eceran, harga penurunan harga itu tidak terjadi. Kalau di Jakarta kita melihat bahwa harganya tetap 225 tidak turun-turun. Baik itu ketika Pertamina menurunkan pada bulan Juli kemarin, pertengahan Juli ternyata tidak turun juga gitu. Nah, di sini selain satu bahwa subsidi itu sekarang menjadi terbuka, tidak lagi tertutup, itu membuat orang memang bermigrasi. Yang kedua adalah pemerintah ini barangkali pengawasan harga antara harga eceran dengan harga yang ditetapkan di HET yang ditetapkan oleh pemerintah daerah itu tidak diawasi, sehingga harganya masing-masing daerah itu tinggi sekali sehingga orang bisa melakukan arbitrase. Jadi daerah sini akan ngambil di daerah yang lebih murah kemudian dijual di daerahnya lebih mahal. Nah, pengawasan yang tidak ada ke daerah ini karena hak daerah untuk menentukan, pemerintah daerah menentukan juga menjadi peluang menjadi gas-gas yang penentuan harga ini menjadi disparitas menjadi semakin tinggi, akhirnya berpindah ke 3 kg. Jadi ini tidak semata-mata bahwa memang subsidi harus dibikin tertutup, LPG 3 kg tertutup, tapi juga soal pengawasan harga. Bagaimana pemerintah daerah dengan kewenangan itu kemudian supaya harganya itu antara 12 kilo, 5,5 kilo dan kemudian 3 kilo itu memang affordable untuk dibeli sesuai dengan kemampuan atau data tadi bahwa yang untuk masyarakat miskin penerima gas 3 kilo adalah ini, dan itu harus diawasin kalau nggak diawasin yang harus diperketat. Kalau nggak bakalan gini terus. Dan apakah ada kemungkinan bahwa head step daerah untuk LPG 3 kg disamakan saja? Nanti dijawab sama Pak Tutuka. Jangan kemana-mana saudara. Bisnis Talk masih akan segera kembali. Kita lanjutkan diskusi kita, saya ke Pak Tutuka melanjutkan apa yang disampaikan oleh Mbak Titis tadi bahwa harga eceran tertinggi menjadi concern bersama. Kalaupun headnya ditetapkan dari Pertamina itu sama, tapi ternyata di daerah itu agak liar ya Pak Tutuka kalau saya lihat begitu. Kita lihat ya sama-sama. Nah, apakah nanti ke depan akan ada pengawasan kemudian minta terang-terangan terbuka hitung-hitungan mereka ketika menetapkan harga LPG 3 kg? Yang paling mahal selama ini daerah mana sih Pak Tutuka? Ya, yang paling mahal yang pernah terjadi tahun lalu itu di Kota Waringin Barat. Itu hampir 50.000 ke atas. Jadi, sekian kalinya dari harga yang seharusnya. Kemudian ada di Banda Aceh, di Samarinda itu juga tinggi. Jadi karena begini, melebihi dari HET yang ditentukan sendiri oleh pemerintah daerahnya. Jadi kan pemerintah daerah menentukan. Jadi yang kita sampaikan, pertama kita peringatkan itu. Kita sudah kirim surat peringatkan HET-nya melebihi di daerah. Hasil survei itu melebihi dari HET yang ditetapkan. Yang kedua, kita sedang menyusun juklak atau petunjuk teknis ya, bagaimana menghitung HET yang bisa merepresentasikan wajar gitu. Ya, tentunya kita akan mempertimbangkan transportasi di masing-masing daerah yang berbeda.
Oke. faktor lain. Tapi berarti selama ini tidak ada diskusi terbuka kenapa harganya sekian, hitung-hitungan matikannya tidak ada laporan ya Pak? Tidak ada. Tidak Akhirnya ada. kita masukkan angkanya ke dalam sistem informasi Oke, kita. sementara kalaupun memang ada tambahan komponen transportasi itu sebenarnya nggak apa-apa dimasukin, tapi jelas begitu ya Pak, kenapa harganya bisa sampai 50.000 itu jauh sekali dari head yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Saya ke Pak Tulus, kalau kita ngomongin soal konsumen begitu ya, ketika mereka dikasih harga yang cukup mahal, ini kan tandanya sudah melanggar begitu ya hak dari konsumen itu sendiri. Anda lihatnya pengamatannya atau mungkin laporan yang selama ini datang ke YLKI seperti apa Pak Tulus? Iya, pertama bahwa utamanya pemerintah kan menetapkan HET. Yang dijaga HET itu jangan sampai ada pelanggaran HET atau jangan kemudian pemerintah daerah menjadikan kedok untuk menaikkan HET dengan kedok biaya transportasi yang naik, BBM yang naik gitu. Itu yang sering saya amati seperti itu. Para bupati menaikkan seenaknya sendiri dengan istilah HET, padahal pemerintah sudah bersama Pertamina sudah banyak membangun tempat pengisian LPG di berbagai daerah, artinya jaraknya sangat dekat. Nah, kalau tadi Pak Dirjen mengatakan akan ini masa transisi menuju subsidi tertutup, itu bagus, tapi jangan kelamaan Pak transisinya, karena ini sudah lama sekali ya, sehingga masyarakat terombang-ambing. Yang utama adalah sepanjang tadi seperti kata Mbak Titis, sepanjang subsidi itu masih berupa barang, itu potensi terjadi distorsinya sangat besar. Nah, ini perlu sinergi antara kementerian dan lembaga untuk membuat satu formulasi subsidi yang lebih perfect lah ya, jangan sampai memang terombang-ambing, karena memang di dalam Undang-Undang Energi itu dikatakan bahwa subsidi energi itu hak masyarakat, tapi masyarakat menengah bawah ini yang kemudian terjadi pelanggaran-pelanggaran sehingga menyulitkan masyarakat itu sendiri. Sudah waktunya pemerintah mengevaluasi kebijakan yang sebenarnya bagus, tapi kemudian banyak terjadi anomali dan distorsi di lapangan. Oke, kira-kira begitu Mbak. Baik, saya minta tanggapan singkat dari Mbak Diah. Kita melihat ada satu lagi kesimpulan bahwa harusnya formulasi tentang HET ini segera diselesaikan, dan tadi disampaikan oleh Pak Tulus, selama subsidi berupa barang memang akan menimbulkan distorsi-distorsi yang seperti terjadi sekarang ini. Apakah sudah ada gambaran Mbak Diah bahwa nanti akan ada pertemuan dengan regulator terkait dengan subsidi energi? Jadi yang pertama yang akan kami lakukan di Komisi 7 adalah untuk melakukan rapat bersama dengan pemerintah, baik itu dengan Menteri, dengan Pak Dirjen juga, Pak Tutukat, tentunya nanti kami akan diskusikan, dan juga dengan Pertamina. Ini penting sekali Mbak, agar secara holistik kita bisa mencari titik temu yang terbaik. Lalu kemudian kalau saya melihat logikanya ya, karena saya baru turun di lapangan di Pulau Bawean, Kabupaten Gresik, case-nya beda, bukan LPG tapi BBM. Jadi memang situasinya adalah bahwasanya BBM subsidi di Bawean ini yang seharusnya dijual kurang lebih 6.800 rupiah gitu ya, itu kemudian dijual dengan harga pengecer di kisaran lebih dari 12.000. Gitu. Dan ternyata case yang sama juga terjadi dengan LPG 3 kg. Tadi Pak Tutuka sudah meng-highlight beberapa wilayah yang mengalami hal ini gitu, dan sangat amat merugikan masyarakat. Di tingkat daerah, pemerintah daerah itu sebetulnya mempunyai peraturan. Jadi Perda itu mempunyai peraturan di mana harga memang dikondisikan dengan biaya transportasi. Tapi tidak masuk akal ketika biaya transportasi itu bahkan sebesar itu gitu kan, dan tentunya merugikan masyarakat. Nah, oleh karena itu kami harus betul-betul merumbukan, berdiskusi bersama bagaimana peraturan di tingkat daerah itu bisa sesuai dan tidak merugikan masyarakat. Lalu kemudian bagaimana kita menindaki pihak-pihak yang kemudian melakukan pengeceran ini, Mbak. Ini kan sangat amat merubah ibaratnya playing field yang seharusnya tidak terjadi. Mbak Dia, kapan kira-kira mau rapatnya? Kasih bocoran? Karena kita sekarang kan reses Mbak ya, jadi insya Allah pertengahan Agustus. Pertengahan Agustus, kita akan tunggu nanti perkembangannya. Saya senang nih diskusi malam ini langsung langsung ada solusinya. Kita tunggu. Yes, itu harapan kita supaya hal-hal yang kayak gini nggak terjadi lagi begitu. Mbak Titis, kalau tadi Pak Tulus mengatakan
Pak Tutut kan mengatakan bahwa masa transisi, kalau Pak Tulus bilang jangan kelamaan lah masa transisinya begitu. Pun kalau kita lihat data Mbak Titis, Indonesia itu masuk top 10 negara pemberi subsidi energi fosil terbesar di dunia. 2021 di Bank Dunia, Indonesia itu 12 miliar dolar Amerika Serikat. Sangat besar begitu. Sesulit apa sih Indonesia harus mengurangi subsidi energi kepada masyarakatnya? Apakah memang agak sedikit mustahil atau sebenarnya poinnya bukan itu sih sebenarnya gitu, atau mungkin poinnya yang lain sebenarnya? Silakan. Subsidi energi, negara subsidi apapun bentuknya, mau energi mau pangan segala macam, sepanjang itu jatuh ke tepat sasaran memang harus tetap di ini, karena negara hadir dengan memberi subsidi. Tapi kalau tidak tepat sasaran, jatuhnya ke orang-orang yang harusnya tidak menerima subsidi, ini menjadi salah. Karena kita itu sebenarnya pernah bahwa kita berupaya terus untuk mengurangi subsidi. Namun faktanya subsidi energi dari tahun ke tahun tetap mendaki, mau listrik, mau LPG. Yang tadi 12 miliar US dollar, kalau kita ngomong subsidi energi, subsidi LPG sudah di atas 100 triliun. Tahun ini, tahun 2023 itu kuotanya menjadi 8 juta dan kiloliter, dan kemudian tahun depan juga tetap naik. Naik lagi. Artinya ini subsidi akan jatuhnya kalau udah naik ya harusnya kan turun. Karena kan tadi kan masa transisi menjadi subsidi terbuka, menjadi subsidi tertutup. Kita udah disuruh daftar nih by name, by address dan terakhir adalah Desember akhir tahun ini. Masalahnya sekarang dan tahun depan adalah tahun politik sebetulnya. Ini akan jadi tantangan berat ketika kita mengurangi subsidi. Nanti disebutnya tidak populis. Nah, kita sebetulnya sebagai media gitu agak-agak ragu apakah pemerintah ini benar-benar ketika sesuai aturan harusnya 1 Januari 2024 kita memang menjadi subsidi tertutup dan by name by address itu. Tapi kan kita juga lihat bahwa kebijakan energi ketika diubah itu menimbulkan banyak masalah di tahun politik. Itu sebetulnya. Atau setidaknya kali gini ya Mbak Titis ya, kita nggak usah malu-malu nyebutnya. Kalau memang nggak berani, setidaknya ya itu tadi proses distribusinya harus dibenerin begitu. Karena yang namanya subsidi disalahin 100% juga nggak bisa. Masalahnya sekarang konsumsi dari energi, subsidi. Itu mayoritas orang yang mau. Kalau jadi LPG sebenarnya sampai 80%. Kita nggak bisa salahin seperti yang tadi Mbak Titis jelaskan begitu ya. Kita sepakat ya soal itu Mbak Titis. Oke, saya ke Pak Tutuka. Pak Tutuka, sebagai pertanyaan terakhir dari saya begini. Tahun ini kan untuk kuota LPG 3 kg 8 juta metrik ton begitu ya. Tapi tadi kita lihat berdasarkan laporan dari teman-teman di Medan misalnya ya, sudah ada tambahan kuota LPG untuk memenuhi konsumsi LPG di wilayah Medan karena memang permintaannya lagi tinggi. Nah kalau begini kan kita khawatirnya bakal jebol lagi nih. Subsidi juga bakal melebar lagi. Apakah Anda yakin tidak akan jebol atau sesuai dengan kuota yang sudah disediakan 8 juta metrik ton? Sebetulnya kita dengan Komisi 7, dengan komisinya Mbak Roro sudah ada kesepakatan bahwa untuk tahun ini sudah ditambah 8,22. Oke, 8,22. Oke. Artinya jebol ya Pak ya? Jebol ya? Ya, karena pertumbuhan tadi kan kita lihat juga ada bukti bahwa peningkatan demand kan. Nah, itu yang jadi kita sebetulnya begini mekanismenya, kenapa bisa 8 juta? Kita minta kepada masing-masing kabupaten berapa sih yang diinginkan gitu ya permintaannya. Tapi sampai saat ini saya juga masih menerima permintaan itu, jadi pertambahan itu. Jadi memang pertumbuhan itu kan pertumbuhan seperti pertumbuhan ekonomi ya. Realnya bagaimana itu memang baru diketahui setelah dijalankan kan. Nah, jadi itu kemarin kita sudah sepakat dengan Komisi 7 bahwa kita naikkan 8,22 gitu. Demikian ya Mbak Roro ya, betul ya, 8,22 ya? Iya. Oke, tapi kalau dari legislatif sendiri nggak apa-apa ya Mbak, ini sampai jebol lagi setiap tahun kita begitu loh soal energi. Singkat aja Mbak, durasinya. Bukan masalah, nggak apa-apa Mbak. Kita sih berharap bahwa ke depannya itu tentunya ada perbaikan dan masyarakat pada dasarnya tidak dirugikan. Itu yang utama bagi kami sebagai wakil rakyat, dan semoga nanti mekanisme dari segi distribusi LPG 3 kg-nya, lalu kemudian bagaimana nantinya bisa lebih sesuai kebutuhan, tepat sasaran. Nah, hal-hal seperti ini yang merupakan sesuatu hal yang perlu kita biar besok-besok diskusi bersama. Kita lebih maju ya, nggak masalah soal kelangkaan lagi di lapangan. Pak Tulus, singkat saja, insya Allah. Pak Tulus, singkat saja closing statement, kalau dari konsumen maunya apa yang paling mendesak harus segera diselesaikan oleh regulator?
Ya, yang paling mendasar adalah ketersediaan, ya, ketersediaan dari LPG itu sendiri, dan kedua keterjangkauan. Baik. Dua hal itu saya kira harus dipenuhi oleh negara, dan mudah-mudahan di tahun politik ini tidak terjadi politisasi di dalam menyelesaikan kebijakan-kebijakan yang berbasis untuk kepentingan publik. Ya, dan tinggal kita sepakat soal itu ya, Mbak Titis. Tinggal Pak Tutuka, berani nggak 1 Januari 2024 kemudian menjadi subsidi tertutup? Berani nggak Pak Tutuka? Kalau Ibu bertanya ke saya, memang kita ke sana. Oh, oke. Baik. Ya, ke sana. Kita sama-sama Komisi berharap. 7 nih, Komisi 7. Ya, Komisi 7. Komisi 7 juga bisa ya? Bisa ya, Komisi 7 ya? Insya Allah. Insya Allah kita pegang janjinya. Saya senang banget diskusi hari ini tuh saling menjawab tanpa malu-malu, dibuka semua masalahnya, dan katanya nanti akan ketemu setelah masa reses. Kita tunggu jawaban yang paling real dan tidak menimbulkan masalah-masalah yang sama di kemudian hari. Saya ucapkan terima kasih banyak ke Pak Tutuka, Area Dirjen Migas Kementerian SDM telah bergabung di Bisnis Talk. Pak, sehat selalu. Selamat kembali bertugas. Makasih banyak. Dan saya juga ucapkan terima kasih ke Mbak Diah Roro Esti, anggota DPR fraksi Partai Golkar. Terima kasih dari Komisi 7 atas masukannya. Kami tunggu nanti kerja realnya, diskusi bersama dengan regulator, dan tentu saja Pak Tulus Sabadi, Ketua Harian YLKI. Terima kasih Pak. Terima kasih. Dan tentu saja Mbak Titis Nurdiana, wartawan Senior Kontan, atas ulasannya yang selalu tokcer. Dengan demikian saudara, jangan kemana-mana, Bisnis Talk masih akan segera kembali. Ya, sempat langka, kini gas LPG 3 kg mulai tersedia di pasar, dan berikutnya pengawasan harus diperketat agar LPG 3 kg tepat sasaran untuk warga yang membutuhkan ataupun warga prasejahtera, bukan untuk Anda yang punya uang. Saya masih tertarik dan undur diri. Sampai jumpa Selasa depan.